Mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah Jaringan Komputer, Pak Kadek Yota Ernanda Arianto. Di sini saya Kadek Feni Sugiantari dengan NIM 2115101024 akan menjelaskan terkait skema jaringan untuk menghubungkan 4 gedung yang memiliki jaringan berbeda ini. Nah, jadi dalam skema ini kita diberikan alokasi IP/23 ya awalnya, yaitu 172.116.0.0/23. Nah, dalam slash itu saya akan melakukan pembagian lagi ke setiap gedungnya sesuai dengan kebutuhan user per masing-masing gedung kayak gitu. Nah, di sini karena di gedung 1 hanya diperlukan 50 perangkat, maka di sini saya menggunakan /26, yaitu 172.161.0/26. Kenapa? Karena /26 ini sudah dapat menampung IP address atau dapat memberikan IP address sebanyak 64 dengan 62 IP host yang dapat digunakan oleh kliennya. Nah, jadi IP-nya sudah mencukupi ya, total IP-nya sudah mencukupi 50 perangkat. Begitu juga kita coba lihat di gedung ketiga. Dia memerlukan 60 perangkat. Nah, 60 host ini juga dapat diatasi dengan /26. Nah, di sini saya menggunakan IP network 172.161.1.64/26 ya. Kemudian untuk gedung 2 dan gedung 4 maksud saya, itu 70 dan 100. Nah, saya tidak mungkin menggunakan /26 kayak gitu. Karena itu sudah tentu kurang kayak gitu ya. Karena hanya 62 IP host yang dapat digunakan. Jadi, saya menggunakan /25, naik lagi 1. Kayak gitu. Ya, yaitu /25 dapat menampung IP atau dapat memberikan IP total yaitu sebanyak 128 atau 128 IP dengan 126 IP host yang dapat digunakan oleh kliennya kayak gitu. Ya, jadi di sini 126 ini sangat mencukupi 70 dan 100 host yang diperlukan dari gedung 2 dan gedung 4. Jadi saya menggunakan /25 ya. Dengan di network gedung 2 itu 172.16.2.0/25 dan network gedung 4 itu 172.16.2.128/25. Nah, di sini saya sudah membagi sesuai dengan IP-nya masing-masing. Kemudian untuk menghubungkan antar jaringan yang berbeda ini ya, jika tidak dilakukan routing maka mustahil adanya ya jaringan-jaringan ini dapat terhubung, apalagi beda slash kayak gitu ya. Belum tentu dia networknya sama kayak gitu ya. Walaupun beda slash, itu belum tentu networknya sama ya. Jadi untuk menghubungkan router 0 dan router 1 saya menggunakan IP network lagi. Saya memerlukan IP network lagi yaitu network A, di sini saya namakan network A dengan IP 172.168.0.4/30. Nah, kenapa saya menggunakan /30? Karena dia hanya cukup menghubungkan 2 router ini aja. Jadi 2 klien kayak gitu. /30 itu mendapatkan IP total 4 dengan 2 IP yang dapat digunakan atau IP host yang dapat digunakan atau dapat di-share kepada kliennya. Nah, di sini karena ada 2 aja, jadi saya cukup menggunakan /30. Begitu juga antara router 1 dan router 2 saya menggunakan network B. Di sini 172.16.0.8/30. Kemudian antara router 2 dan router 3 juga saya menggunakan network C. Di sini /30 juga ya. 172.16.0.12/30. Jadi total network yang digunakan adalah 7. Ya. Kemudian untuk melakukan routing ya, routing ini kita menggunakan routing statik ya. Apa? Sekali lagi digunakannya routing itu adalah untuk menghubungkan ke-7 network yang berbeda ini. Nah, routing di sini kita lihat di router 0 ya misalnya, yaitu routing statik di config ya. Kita lihat diperbesar saja. Nah, di sini kita mendaftarkan IP selain IP yang terdaftar dalam router itu ya. Di sini router 0 kan terdaftar IP gedung 1 dan IP network A ya. Jadi hanya baru 2 IP yang terdaftar kayak gitu. Nah, untuk menghubungkan ke semua network gitu ya, network kan di sana baru 2 network yang terdaftar kan di router 0 ini. Jadi kita harus mendaftarkan 5 network lainnya kayak gitu. Dengan menggunakan pintu atau next hop di sini. Next hopnya itu adalah next hop yang terdekat atau pintu terdekat. Seperti router 0. Router 0 ingin terhubung ke router 1, ke router 2, router 3. Jadi next hop yang terdekat adalah ini ya. Pada fase Ethernet 4/0 pada router 1 dengan next hop 172.1.16.6/30.
Begitu juga jika dia ingin ke network 3, maka dia harus mendaftarkan dulu network B. Jadi tanpa terkecuali ya, ke-7 network itu harus ada di masing-masing PC, baik terdaftar secara langsung maupun didaftarkan di routing statik ini. Oke, bisa dipahami? Nah, selanjutnya begitu juga di router-router lainnya akan diterapkan seperti itu, ya. Jadi akan didaftarkan network destination atau network tujuan dengan menggunakan nextmask yang sesuai dan next hop yang terdekat gitu ya dari router yang dikonfigurasi. Kemudian setelah semua terkonfigurasi, maka seharusnya setiap PC di masing-masing network ini harus bisa terhubung. Kita coba saja PC 1 ya. PC 1 kita coba lakukan ping ke alamat PC di jaringan misalnya gedung 2, misalnya ping 172.16.2.3 ya. Kita lakukan. Nah, di sini sudah replay from IP destination-nya. Jadi sudah ada jawaban bahwa pesan sudah terima seperti itu ya. Berarti ini sudah terhubung. Kemudian kita coba ke gedung 3. Nah, di gedung 3 berapa IP-nya? 1 misalnya 1.67 ya pada PC 5. Nah, sudah TTL juga ya. Sudah replay juga, berarti ini sudah terhubung. Kemudian kita coba di gedung 4 ya, dengan IP 2.130 ya pada PC 6. Oke, sudah semua replay. Ini artinya gedungnya sudah terhubung ya, atau maksud saya PC-nya sudah terhubung antar gedungnya. Coba kita lagi di PC 5 gitu. PC 5 ini kita coba ping ya, ping ke 172.1.6 ke gedung 1.2. Nah, sudah replay juga. Nah, jadi terbukti ya bahwa dengan menggunakan routing statik, dengan mendaftarkan semua alamat network di masing-masing router, itu akan dapat menghubungkan masing-masing klien di setiap jaringannya. Jadi sekian dari saya, terima kasih.